Pernahkah kita bertanya mengapa salat kita terasa kering? Mengapa air mata tak lagi mudah mengalir saat takbir dikumandangkan? Mengapa hati begitu mudah lalai padahal jasad telah berdiri di hadapan Tuhan semesta alam? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan hanya milik kita hari ini. Ia adalah jeritan batin para salib, para pencari Allah yang merindukan satu hal yang sangat mahal. Khusyuk dalam salat, sebuah keadaan spiritual di mana hati terikat penuh pada Sang Khalik, tak terganggu oleh dunia dan larut dalam keagungan Allah. Dan sesungguhnya para wali Allah telah mewariskan kepada kita rahasia tentang khusyuk ini, yang bukan sekedar ilmu melainkan juga warib ilahi, limpahan cahaya dari sisi Allah bagi hamba-hamba pilihan. Apakah itu khusyuk? Bagaimana cara mencapainya? Dan bagaimana para wali menjaganya? Mari kita jelajahi rahasia ini perlahan dalam cahaya ilmu dan hikmah. Makna khusyuk menurut Al-Quran dan ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, hanya kepadanya lah kami memohon pertolongan, juga meminta ampunan, dan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Tuhan semesta alam. Solawat serta salam semoga tercurah kepada teladan umat manusia, pemimpin orang-orang bertakwa yaitu Rasulullah, yang telah mendakwakan Islam semata-mata karena Allah, juga kepada umatnya yang memegang teguh Islam sebagai landasan kehidupan dan menjadikan hukum syara sebagai tolak ukur amal perbuatan. Sesungguhnya umat manusia, umat Islam akan senantiasa berada dalam kemuliaan selama mereka berpegang teguh kepada pemahaman Islam dalam segala aspek kehidupan. Kapasitas Islam untuk mengantarkan umat mencapai kebangkitan telah dibuktikan oleh para pendahulu kita, pada masa Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu anhum, yang telah mengangkat derajat umat Islam. Mereka mampu menerangi dunia dengan cahaya kebenaran, yaitu cahaya ilmu. Alhamdulillah, dengan perjuangan para alim ulama salaf juga yang banyak mengajarkan terhadap kita pengetahuan agama Islam, juga tata cara bagaimana berpedoman yang benar menurut syariat yang telah ditetapkan dan diperintahkan oleh Allah melalui para rasulnya dan tertera di dalam Al-Quran Al-Karim. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah kita bertanya mengapa salat kita terasa kering? Mengapa air mata tak lagi mudah mengalir saat takbir dikumandangkan? Mengapa hati begitu mudah lalai padahal jasad telah berdiri di hadapan Tuhan semesta alam? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan hanya milik kita hari ini. Ia adalah jeritan batin para salib, para pencari Allah yang merindukan satu hal yang sangat mahal. Khusyuk dalam salat, sebuah keadaan spiritual di mana hati terikat penuh pada Sang Khalik, tak terganggu oleh dunia dan larut dalam keagungan Allah. Dan sesungguhnya para wali Allah telah mewariskan kepada kita rahasia tentang khusyuk ini, yang bukan sekedar ilmu melainkan juga warib ilahi, limpahan cahaya dari sisi Allah bagi hamba-hamba pilihan. Apakah itu khusyuk? Bagaimana cara mencapainya? Dan bagaimana para wali menjaganya? Mari kita jelajahi rahasia ini perlahan dalam cahaya ilmu dan hikmah. Makna khusyuk menurut Al-Quran dan ulama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mu'minun, Qad aflahal mu'minun, allazina hum fi salatihim khasyiyun. Artinya, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Al-Mu'minun ayat 1-2. Imam Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya, yakni mereka yang tenang, yang tunduk, yang hikmat, dan tidak menoleh ke kanan dan ke kiri. Hati mereka hadir, akal mereka bersama bacaan, dan ruh mereka bersama makna. Itulah orang yang khusyuk dalam salat. Khusyuk bukanlah gerakan tubuh. Khusyuk adalah kehadiran hati dalam penghambaan. Maka Imam Al-Ghazali membagi khusyuk menjadi dua. Ada khusyuk dinamai dengan khusyuk zahir. Yang kedua, khusyuk dinamai dengan khusyuk batin. Khusyuk zahir adalah tenang dalam gerakan, tidak tergesa-gesa, menundukkan pandangan, tidak banyak bergerak. Sedangkan khusyuk batin adalah kehadiran hati, penghayatan makna, rasa takut dan harap kepada Allah.
Maka siapa yang khusyuk zahir saja tapi hatinya lalai belum mencapai hakikat. Namun siapa yang hatinya khusyuk, insya Allah seluruh anggota tubuhnya akan mengikuti. Lalu mengapa khusyuk itu sering hilang? Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa penyebab utama hilangnya khusyuk adalah lalainya hati kita. Hati yang sibuk dengan dunia, penuh keinginan terhadap makhluk akan sulit menghadirkan Allah dalam salatnya. Hati yang dipenuhi cinta dunia, kesombongan, kedengkian, dendam, rasa ingin dipuji adalah hati yang gelap gulita yang tidak mudah menangkap cahaya ilahi. Maka Rasulullah pernah sampaikan akan datang suatu zaman kata Nabi kepada manusia, mereka mendirikan salat, namun mereka tidak mendapat apa-apa dari salatnya itu kecuali hanya capek saja. Hadis riwayat Ahmad. Inilah kondisi zaman saat ini. Betapa banyak yang salat namun hatinya kosong. Sujud tapi tidak tunduk, rukuk tapi tidak taat. Maka ilmu para wali salat adalah miraj rohani. Para wali Allah tidak memandang salat sebagai kewajiban semata. Tidak seperti itu. Mereka melihat salat sebagai perjalanan rohani atau miraj dari alam zahir menuju hadirat Allah. Mereka memahami bahwa setiap gerakan dan bacaan dalam salat adalah sebuah simbol spiritual yang harus dihayati dengan kehadiran batin. Sebagian dari mereka berkata, takbiratul ihram adalah aku meninggalkan dunia. Berdiri adalah aku berdiri di hadapan Allah. Ruku adalah aku tunduk karena keagungan Allah. Sujud adalah aku lebur dalam kehinaannya diriku. Salam adalah aku kembali ke dunia dengan membawa cahaya Allah. Masya Allah, inilah salat yang menjadikan hati lembut, air mata mudah mengalir, dan roh seakan mencicipi surga sebelum waktunya. Masya Allah, berikut rahasia-rahasia para wali Allah dalam meraih khusyuk itu. Ini penting kita ketahui. Berikut beberapa rahasia, kunci-kunci, langkah-langkah yang diambil oleh para wali Allah dan para salikin dalam mencapai kehusyukan yang mendalam. Pertama, ini penting tobat dan penyucian diri sebelum salat. Bersuci bukan hanya dengan air tapi dengan taubat dan penyucian hati. Itu kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sebelum berdiri di hadapan Allah, mereka memohon ampunan atas dosa-dosanya. Mereka menyucikan hati dari kesibukan dunia, dari dendam, dari iri, dari amarah. Karena hati yang kotor tak mampu mencerap nur ilahi. Kemudian yang kedua, berpakaian rapi, berwudu dengan khusyuk. Para wali memakai pakaian terbaik untuk salat. Sebagaimana firman Allah, wahai anak Adam, pakailah pakaian terbaik kalian saat memasuki setiap masjid. Quran Surah Al-A'raf ayat 31. Berwudu dengan tenang sambil menghayati bahwa mereka sedang mencuci dosa. Mempersiapkan diri menghadap yang maha suci. Kemudian yang ketiga, memahami makna bacaan salat. Setiap kalimat dalam salat dipahami maknanya. Misalkan Allahu Akbar adalah aku tinggalkan dunia hanya Allah yang maha besar. Tanamkan dalam hati kita saat membaca Al-Fatihah, maka tanamkan dalam hati bahwa aku berbicara dengan Rabbku. Saat ruku tanamkan bahwa Tuhanku maha besar maka aku wajib tunduk. Saat sujud, Tuhanku maha tinggi, aku yang paling rendah. Kemudian saat tasyahud, aku bersaksi atas kebenaran Muhammad dan bertemu dengannya secara rohani. Dengan makna ini, salat bukan sekedar sebuah rutinitas saja, tapi dialog penuh cinta dan sangat haru. Yang keempat, menjaga waktu dan rindu akan salat. Para wali menanti-nanti waktu salat. Mereka rindu untuk bertemu Allah. Hati mereka gelisah bila waktu salat tiba dan belum segera menunaikan salat itu. Maka Rasulullah bersabda, dan penyejuk mataku dijadikan dalam salat. Hadis riwayat An-Nasai. Apakah kita masih menjadikan salat sebagai beban atau sudah menjadi penyejuk mata? Kita bisa menjawabnya karena kita yang paling tahu rasa kita dalam salat. Salat sebagai cermin derajat rohani. Dalam kitab Arisalah Al-Quwairiyah, Imam Al-Quwairi menyebutkan, tanda diterimanya ibadah adalah bertambahnya kecintaanmu kepada Allah dan lenyapnya keinginan terhadap dunia. Maka orang yang salat tapi tetap mencintai dunia, tetap suka maksiat, tetap mudah marah,
artinya salatnya belum menembus hatinya. Maka para wali menyebut ini dengan istilah pertama salat jasad, hanya badannya yang bergerak. Kemudian ada namanya salat akal, ada pemahaman, ada namanya salat ruh, ada kehadiran hati. Ada namanya salat sir, salat dalam rahasia, yakni fana dalam kehadiran Allah. Para sahabat perlu kita pahami khusyuk bukan tujuan, tapi buah dari jalan. Banyak orang memaksa dirinya khusyuk. Padahal khusyuk bukan dicari, tapi diberi oleh Allah. Itu kuncinya. Ia adalah buah dari jalan rohani, yakni tobat, zikir, puasa, riyadah, mujahadah, tadabur. Maka khusyuk adalah buah dari itu semua. Maka jangan langsung ingin khusyuk tanpa menempuh jalan-jalan tadi. Tobat pada Allah, perbanyak zikir, perbanyak puasa. Untuk mengekang nafsu kita, riyadah, mujahadah, dan tadabur. Syekh Ahmad Zarruq berkata, hyuk adalah buah dari hati yang bersih, dan hati yang bersih adalah hasil dari zikir dan mujahadah. Berikut kisah-kisah para wali saat salat. Pertama, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu menantu Nabi saat terkena anak panah. Beliau berkata, cabutlah panah itu saat aku sedang salat. Saat salat, beliau tak lagi merasakan dunia. Sebab saat aku salat tidak merasakan lagi dunia, kata beliau. Kemudian yang kedua, Rabi'ah al-Adawiyah. Beliau berdiri salat, menangis dan berkata, Ya Allah, malam ini aku tak tidur karena cintamu, maka jadikan surgamu tempat peristirahatanku. Kemudian yang ketiga, Imam Hasan al-Basri wajahnya pucat saat wudhu. Ketika ditanya mengapa, beliau berkata, bagaimana aku tidak gemetar? Bagaimana aku tidak pucat? Aku akan menghadap raja di raja, kata beliau. Kemudian yang keempat, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau pernah salat lebih dari 40 tahun di waktu Isya dengan wudhu salat maghrib karena tak mampu tidur karena rindu kepada Allah. Maka jadikan salatmu jalan menuju Allah, wahai para salikin. Salat bukan sekedar kewajiban. Ia adalah undangan kasih dari Allah yang Maha Kasih untuk bertemu dengannya 5 kali sehari. Salat adalah jalan miraj, tempat jiwa naik ke langit makrifat. Di sanalah para wali bertemu Allah. Menangis dalam rindu, larut dalam cinta, lebur dalam cahaya. Jangan kita sia-siakan, kata Imam Ibnu Athaillah. Bagaimana bisa hatimu bersinar sedang gambaran dunia masih memenuhi cermin jiwamu? Bersihkanlah cermin hatimu, hiasi dirimu dengan wudhu, zikir, taubat. Niscaya ketika engkau berkata Allahu Akbar, seluruh dunia akan hilang dan tersisa hanya Allah. Allah dan Allah. Semoga Allah jadikan salat kita bercahaya. Semoga Allah berikan kita khusyuk yang sejati, dan semoga suatu hari nanti Allah perkenankan kita melihatnya sebagaimana para wali memandang Allah dengan mata hati yang bening. Semoga dengan adanya video ini, banyak hal pelajaran ketauladanan bagi kita semua sebagai pendengar setia. Dan hal yang perlu selalu kita ingat, bahwa usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil, dan apapun yang kita tanam hari ini, pasti kita akan menuainya di kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.